Kamu ngerasa kamu aneh, ngerasa nggak ada yang sama dengan kamu, nggak ada yang ngertiin kamu. Kalau kamu lagi ngerasain seperti itu dulu yang saya rasakan juga gitu. Selama saya di sekolah, saya juga ngerasa bahwa saya tuh nggak punya tempat yang ngepas gitu sama sekolah saya, sama lingkungan saya. Bahkan di lingkungan rumah pun saya adalah orang yang pemikirannya beda sendiri gitu. Dan dulu saya ngerasa bahwa semua itu salah. Saya ngerasa bahwa jadi berbeda itu sebuah kerugian yang kok Tuhan ciptakan saya begini ya gitu. Tapi setelah sekarang saya jauh lebih dewasa, udah sadar juga dari umur 23, saya udah baru mulai berubah mindset saya gitu. Kalau kita sadar, kita tuh yang ngerasa diri kita aneh, pikiran kita tuh salah loh. Karena semua manusia diciptakan Tuhan berbeda. Jadi kalau ditanya, yang aneh adalah yang sama, bukan yang berbeda. Unik ya. Kita diciptakan memang dari rupa dan gambar Tuhan, tapi setiap manusia gak dapet semua apa yang Tuhan bisa lakukan. Kita dapat sedikit dari apa yang Tuhan bisa lakukan. Dan kita juga lahir di tempat yang berbeda, orang tua yang berbeda, lingkungannya berbeda. Sidik jari kita aja, bahkan kalau punya saudara kembar itu berbeda gitu. Makanya kalau kita ngerasa kita aneh karena kita berbeda, well, kebenarannya adalah kita semua berbeda dan kita semua aneh. Kita semua unik, kita semua diciptakan berbeda. Karena ya memang Tuhan sekreatif itu gitu. Sampai dia bikin gak ada satupun dari bermiliar-miliar orang ini yang sama. Dan kalau kita lihat, sebenarnya ini jadi sebuah keuntungan kita. Karena setiap kita jadi punya sebuah cerita, sebuah kehidupan, sebuah perjalanan yang layak untuk dijalankan gitu. Layak untuk diperjuangkan dan layak untuk dibagikan. Kalau kalian ngerasa diri kalian aneh dan itu jadi penghalang dari diri kalian, coba kalian ubah mindset kalian bahwa keanehan kalian itu justru Tuhan siapkan atau Tuhan berikan karena Tuhan punya tujuan yang spesifik buat kalian. Contohnya, saya dulu ngerasa saya tuh, kalau kalian sadar, ngomongnya tuh cadel, nggak bisa ngomong R. Tapi kalau ngomong bahasa Inggris bisa R. Tuh lucu. Giliran R di bahasa Indonesia tuh nggak bisa gitu. Buat ngomong ke robot, roti tuh harus ditekan gitu baru benar-benar berasa gitu. Dan saya juga ngerasa tuh, ih kok saya aneh ya dulu ya. Saya minder, saya malu, saya nggak mau ngomong di depan orang karena kadang tuh lah, kalau saya tuh orangnya suka debat gitu. Dan sering kali setiap kali saya debat, kalau lawan bicara saya udah agak kalah gitu ya, yang mereka gunakan tuh main fisik gitu. Ini saya paling benci sama main fisik nih. Kayak banyak juga ya teman-teman yang kayak banyak juga orang-orang yang benci juga gitu. Kalau kamu benci, komen deh. Kalau benci main fisik tuh, aduh, udah paling males tuh. Kalau bercanda mainnya main fisik terakhir. Dan mereka tuh suka banget ngomong, cadel lu, tahu apa sih lu cadel? Bentar, otak gue baik-baik aja gitu, lidah gue doang yang kagak baik-baik. Dan saya
tuh ngerasa kalau kayak gitu tuh, aduh, saya ngerasa berbeda, saya ngerasa nggak cocok di tempatnya gitu. Dan ujung-ujungnya saya jadi menyendiri, saya jadi minder, saya jadi ya nggak jadi diri saya yang maksimal. Sampai ada satu cerita yang ngingetin saya juga bahwa kita, di mana kita berada itu beda loh. Contoh, kita tahu air mineral itu yang ukurannya 600 mili. Itu kalau di supermarket harganya sekian. Cuma ya 3.000, 4.000 gitu. Tapi kalau kita pindah ke restoran, harganya bisa 15.000 sampai 20.000. Itu pun ukuran yang kecil. Kalau kita pindah ke airport, harganya bisa sampai 50.000. Gila ya. Tapi itu juga yang ngingetin kita bahwa di mana kita berada itu akan menghargai kita dengan berbeda juga gitu. Mungkin kalau lingkungan kalian gak ngehargain kalian, keunikan kalian, keanehan kalian yang bikin kalian beda, itu mungkin yang harus kalian lakukan adalah ya ganti circle, ganti tempat pertemanan, ganti lingkungan kalian. Karena bisa aja, bukan bisa bahkan, karena pasti banyak orang yang seperti kalian juga gitu. Orang-orang berbeda yang mungkin suka anim banget, ya udah gabung ke grup-grup yang suka anim. Misalnya suka bola banget, ya gabung ke klub bola gitu. Atau yang anehnya saintis banget, ya gabung ke klub-klub yang saintis gitu. Dan ujung-ujungnya kita harus pintar-pintar nempatin diri kita juga gitu. Kita harus sadar bahwa kita memang semuanya diciptakan berbeda. Kita harus menyadari bahwa itu adalah sebuah kelebihan, bukan kekurangan. Dan kita bisa cari komunitas yang bisa ngebangun kita jadi orang yang lebih baik lagi. Jadi orang yang semakin berbeda dan semakin bisa memaksimalkan perbedaan kita itu sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain juga gitu. Karena ya kalau kita mau sukses, yang nentuin kita sukses atau tidak itu bukan diri kita doang, tapi juga orang lain. Fokuslah, kembangin diri kamu, jangan takut berbeda, jangan malu. Kalau kalian malu, nggak usah malu, tonton video saya yang sebelumnya. Itu saya ngebahas soal gimana caranya ngatasin rasa malu. Dan pastiin apa yang kamu lakukan itu menyenangkan hatinya Tuhan. Belajar deh dari Alkitab. Karena Alkitab juga ngingetin kok, kita itu diciptakan dahsyat dan luar biasa gitu. Setiap kita diciptakan Tuhan tuh berbeda. Dan setiap kita itu mahakaryanya Tuhan. Sayangnya kadang kita gak mau baca aja cara kita harusnya bekerja tuh seperti apa, cara kita harusnya hidup tuh gimana gitu. Buku panduan kita untuk kita bisa memaksimalkan hidup kita tuh kita gak mau baca gitu. Makanya kalau saya boleh simpulin ya, buat kalian mengatasi masalah perbedaan ini, pertama kalian harus sadar bahwa setiap kita diciptakan Tuhan berbeda. Dan itu memang rencananya Tuhan. Kedua, kita menyadari bahwa perbedaan ini justru bisa Tuhan gunakan sebagai advantage kita, atau keuntungan atau kelebihannya kita. Yang ketiga, kita bisa cari komunitas yang sejenis dengan kita, yang sepemikiran juga dengan kita, yang sama berbedanya dengan kita, dan sama-sama mau maju. Dan yang keempat, pastiin berpondasi sama firman Tuhan. Mulai bangun hubungan dengan Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya diciptakan sedemikian berbeda, dan
tujuan Tuhan tuh apa dalam hidup saya. Saya percaya dengan kalian melakukan langkah-langkah ini, kalian minimal bisa semakin dekat sama Tuhan. Dan dari semakin dekat sama Tuhan, hidup kalian pasti akan berubah jauh lebih baik ke arah yang Tuhan pengen kalian hidupi. Semoga video ini ngebantu. Nama saya Eskil Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.